Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasya Putri, NPM 2108 dengan blog kidney and urinary tract. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prostatitis. Nah, jadi prostatitis ini adalah peradangan pada kelenjar prostat yang dapat bersifat akut atau kronis. Nah, jenis utama meliputi bakteri akut, kemudian bakteri kronis, kemudian prostatitis non bakteri atau sindrom nyeri panggul kronis, dan prostatitis inflamasi tanpa gejala. Untuk penyebab dan faktor risikonya, infeksi bakteri menjadi penyebab utama pada prostatitis bakteri. Faktor risikonya meliputi infeksi saluran kemih, trauma panggul, aktivitas seksual beresiko, dan sistem imun yang lemah. Untuk gejalanya, nyeri di area panggul, perineum, dan penis, kesulitan buang air kecil, kemudian pasiennya sering buang air kecil, kemudian nyeri saat buang air kecil. Nah, kemudian pasiennya bisa demam dan menggigil pada kasus prostatitis akut. Untuk metode diagnostiknya, dilakukan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan colok dubur untuk menilai pembesaran prostat, kemudian tes laboratorium termasuk urin lengkap, kultur urin, dan analisis cairan prostat, kemudian pencitraan seperti ultrasound jika diperlukan untuk menyingkirkan masalah lain. Untuk pencegahannya, bisa dilakukan menjaga kebersihan area genital dan saluran kemih, menghindari aktivitas berisiko tinggi terutama yang dapat menyebabkan cedera panggul, kemudian rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terutama pada pria usia lanjut. Untuk edukasi dilakukan meningkatkan pemahaman tentang gejala dan bahaya prostatitis, kemudian mengedukasi pasien tentang pentingnya pengobatan teratur dan kontrol medis, kemudian konsultasi dengan dokter untuk penanganan tepat waktu dan menghindari komplikasi serius. Untuk pengobatannya, untuk yang non medis, dilakukan modifikasi gaya hidup seperti menghindari konsumsi alkohol, kafein, dan makan pedas, kemudian latihan fisik ringan dan teknik relaksasi untuk mengurangi ketegangan otot panggul, kemudian kebersihan pribadi dan praktis seksual yang aman untuk mencegah infeksi. Untuk tata laksana yang medisnya bisa diberikan antibiotik. Untuk prostatitis bakteri akut bisa diberikan ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari selama 4-6 minggu. Untuk prostatitis bakteri kronis bisa diberikan trimethoprim sulfametrozole 160-800 mg 2 kali sehari selama 6-12 jam. Kemudian bisa diberikan analgesik dan antiinflamasi yaitu NSAID seperti ibuprofen 400 mg 3 kali sehari untuk meredakan nyeri dan inflamasi. Kemudian bisa diberikan golongan alpha blocker seperti tamsulosin 0,4 mg sehari untuk membantu masalah buang air kecil. Untuk komplikasinya, ini bisa terjadinya abses prostat yang memerlukan penanganan khusus. Kemudian bisa terjadinya infertilitas akibat gangguan produksi sperma. Kemudian resiko infeksi menyebar jika tidak diobati dengan tepat. Untuk prognosisnya, prostatitis akut biasanya dapat sembuh total dengan pengobatan yang tepat. Prostatitis kronis bisa memerlukan pengelolaan jangka panjang dan dapat kambuh juga.
Kemudian dukungan medis dan perubahan gaya hidup penting untuk hasil yang optimal. Baik, ini referensi yang saya ambil. Sekian dari saya. Jika saya ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.